Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen selaku pembimbing kami, yakni Bapak dosen Ahmad Fajar Shadiq LC, dan juga tidak lupa kepada teman-teman sekalian. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah kritik sanad. Kelompok 1 itu Muhammad Farhan Fuadi, NIM U 2018-2008, dan juga Imam Hanafi U 2018-2016. Baik teman-teman, kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan yang akan kita bahas itu mengenai hadis muttasil dan hadis musnad. Jadi nanti pembahasannya adalah bagian pertama, pengertian hadis muttasil, bagian kedua, penjelasan hadis muttasil. Nah, semuanya mengenai penjelasan di atas kami mengutip dari kitab Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis karya Dr. Nuruddin Itter. Sama juga dengan pengertian hadis musnad dan juga penjelasan hadis musnad. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan hadis muttasil. Yang pertama adalah mengenai pengertian hadis muttasil. Syekh Nuruddin Itter menjelaskan, wa arrafuhu bi annahu huwa alladhi sami'ahu kullu wahidin min ruwatihi mimman fawqahu hatta yantahiya ila muntahahu sawa'un kana marfu'an aw mauqufan. Yang artinya adalah para ulama mendefinisikan bahwa hadis muttasil adalah hadis yang didengarkan langsung oleh semua rawi, yakni mulai dari rawi atas sampai rawi di bawah, baik itu hadis marfu atau hadis mauquf. Maksudnya begini teman-teman. Yang dimaksud dengan hadis muttasil itu adalah antara serangkaian rawi itu mempunyai ketersambungan sanad. Tidak ada yang namanya munqati di situ, terputus atau mu'dol dan sebagainya. Jadi harus antara rawi dengan rawi yang lain itu harus bersambungan. Itulah yang dinamakan dengan muttasil. Nah, muttasil itu bisa berupa hadis marfu, bisa berupa hadis mauquf. Nanti akan kita jelaskan mengenai itu. Yang sekarang adalah penjelasan atau syarah definisi. Yang ada di dalam definisi yakni alladzi sami'ahu. Ini kan alladzi sami'ahu, hadis yang didengarkan langsung oleh rawi. Kata-kata itu juga memasukkan metode tahammul selain as-sima'. Jadi teman-teman, meskipun menggunakan alladzi sami'ahu, namun itu bukan hanya khusus pada metode tahammul simak saja. Akan tetapi alladzi sami'ahu itu juga mencakup metode tahammul yang selain as-sima'. Karena ada banyak itu metode tahammul. Contohnya adalah seperti ijazah. Tapi kenapa kok para ulama dalam mendefinisikan itu menggunakan alladzi sami'ahu? Karena metode sima itu yang paling umum. Kalau yang lain itu masih enggak umum, tapi ada juga yang lain metodenya. Itu yang harus difahami. Oleh karena itu, maka nanti maksud dari definisi di atas, hadis muttasil itu bukan hadis yang hanya didapatkan dari metode sima, namun juga hadis yang bisa didapatkan dengan metode yang lain. Contohnya adalah tahammul ijazah, tahammul irad dan sebagainya. Yang ketiga mengenai hadis muttasil. Hadis muttasil sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah hadis muttasil marfu, yakni hadis muttasil yang rawinya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah hadis muttasil mauquf, yakni hadis yang disandarkan kepada sahabat tatkala rawinya bersambung. Yang ketiga adalah hadis maqtu, yang hadisnya disandarkan kepada tabi'in tatkala rawinya bersambung. Oleh karena itu teman-teman, muttasil dengan marfu itu sangat beda ya. Kalau muttasil itu bisa mencakup marfu, mauquf atau maqtu. Kalau marfu itu hanya marfu saja.
Karena muttasil itu artinya adalah bersambung. Nah, bersambung itu bisa kepada Nabi, bisa kepada sahabat, dan bisa kepada tabi'in. Ada catatan penting untuk muttasil maqtu', ada catatan kami jelaskan di slide lanjut. Lanjut teman-teman. Nah, ini. Khusus untuk muttasil maqtu', penyebutannya tidak boleh secara mutlak. Maksud secara mutlak adalah kalau ada hadis maqtu' maka tidak boleh dikatakan ini hada hadisun muttasilun. Tidak boleh dijelaskan muttasil saja. Para ulama menjelaskan harus ada embel-embel yang bisa membedakan dengan muttasil marfu atau mauquf. Embel-embel tersebut adalah ditambahkan nama rawi tabi'inya. Contohnya adalah hadza muttasilun ila Sa'id bin Musayyab. Tidak boleh disebutkan hadza muttasilun saja, namun harus disebutkan ila Sa'id bin Musayyabnya. Itu khusus untuk hadis maqtu'. Pembahasan bagian yang kedua adalah hadis musnad. Pengertian hadis musnad. Syekh Nuruddin Itar menjelaskan huwa ma ittasala sanaduhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung secara marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasan muttasil yang dinamakan dengan musnad itu ketika muttasil marfu'an. Hadisnya bersambung, rawinya antara satu dengan yang lain itu bersambung. Nah, bersambungnya itu sampai kepada Nabi. Maka ini disebut sebagai hadis musnad menurut Syekh Nuruddin Itar dan juga para ulama. Nah, dalam definisi ini mengecualikan hadis mauquf atau maqtu' meskipun sanadnya muttasil. Bagian kedua dan ketiga dari hadis muttasil tadi seperti mauquf dan maqtu' itu sudah terkecualikan dalam definisi ini. Karena mauquf dan maqtu' itu tidak sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu tidak disebut sebagai hadis musnad. Nah, definisi ini juga mengecualikan hadis munqati meskipun syaratnya marfu. Ada juga hadis marfu yang sanadnya itu munqati. Nah, karena sanadnya munqati maka sudah tidak masuk ke dalam definisi ini. Karena syarat dari hadis musnad itu harus ittisal, harus bersambung, tidak boleh inqita rawinya. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hakim dan memastikannya dalam kitab An-Nukhbah. Namun mengenai pengertian di atas ada juga para ulama yang memberikan pengertian berbeda mengenai hadis musnad. Yakni hadis musnad adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu secara muttasil atau ghairu muttasil. Ini adalah pendapat Ibnu Abdul Bar. Kata musnad juga digunakan untuk menamai kitab yang berisi sanad hadis. Misalkan Musnad As-Shihab, Musnad Al-Firdaus, Musnad Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Jadi intinya adalah musnad itu tidak selalu digunakan untuk menamai hadis, namun juga digunakan untuk menamai kitab yang berisi sanad hadis. Contohnya adalah Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad As-Shihab dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.